Nah, saudara sekalian, selanjutnya adalah silabus ya. Silabus ini adalah pokok-pokok materi dan ruang lingkup pembelajaran. Jadi ini mata kuliahnya Teknologi Komunikasi dan Informasi, kan ini diprogram oleh semua prodi, maka saya pakai ini untuk semua prodi. Namun ada perbedaan dalam pengayaan dan afirmasi dari setiap prodi itu beda, ya. Nah, bagaimana setiap prodi itu menggunakan teknologi komunikasi sesuai dengan bidangnya. Ini SKS-nya 2, artinya 2 kali 50 menit. Tapi ingat, yang disebut satu SKS itu kita 3 kali belajar. Pertama, kita belajar sebelum masuk di kelas. Belajar setara 50 menit. Jadi sebelum masuk kelas, Anda belajar dulu. Siapkan materinya, pelajari dulu materinya di rumah. Kemudian masuk di kelas, diajar sama dosennya langsung 50 menit. Berarti sudah 2 kali. Kemudian setelah selesai di kelas, dikasih tugas untuk kerja lagi 50 menit. Jadi setara 3 kali 50 menit, itu satu SKS. Setiap pertemuan selama kita kuliah teknologi komunikasi ini, selalu ada tugas setiap pertemuan. Tugas itu sekaligus berfungsi sebagai alat kontrol kehadiran dan juga sebagai tugas. Mata kuliah ini intinya memberikan konsep-konsep pemahaman mengenai teknologi komunikasi dan informasi, ya, dan juga bagaimana Anda mampu menggunakan teknologi komunikasi itu secara benar, secara positif, secara efektif, efisien, dan produktif. Jadi nanti mudah-mudahan setelah lulus mata kuliah ini atau setelah mengikuti mata kuliah ini, Anda sudah tahu, oh begini caranya kita menggunakan teknologi ini dengan benar, menggunakan secara positif, bermanfaat. Mungkin Anda tahu tapi tidak laksanakan. Misalnya, seberapa banyak Anda sudah memberikan materi-materi positif di internet? Sudah berapa banyak Anda mendapatkan berita-berita positif? Belajar, mendownload ini, mendengarkan dakwah. Sudah berapa banyak Anda memposting materi-materi positif, memposting materi dakwah, atau Anda membuat online shop, dari situ Anda punya penghasilan, ya. Nah, jadi kita berpikir positif di dalam menggunakan teknologi itu, karena teknologi ini alat, bisa menjadi nilai cost, bisa juga menjadi nilai minus, atau menjadi nilai profit. Nah, itu terserah Anda. Tapi kalau Anda mau beruntung, mendapat manfaat, gunakanlah teknologi itu untuk mendapatkan profit dan benefit. Jangan menghabiskan uang, menghabiskan waktu, menghabiskan umur untuk main internet, untuk chatting, tidak mendapatkan profit dan benefit, malah bikin dosa. Nah, jadi ini harus dirubah, bahwa sekarang ini banyak sekali orang bisa kaya, orang bisa berhasil, orang bisa sukses, orang bisa terkenal karena menggunakan teknologi. Nah, jadi jangan masuk dalam golongan orang-orang yang merugi menggunakan teknologi. Beli kuota tiap bulan, habis waktu menonton, habis waktu main game, habis waktu bergosip, malah bikin dosa, ya. Jadi itulah kira-kira apa deskripsi mata kuliah ini, ya, memberi konsep-konsep pemahaman dan juga ingin mengubah sikap dan perilaku Anda, ya, dalam menggunakan teknologi secara positif, efektif, efisien, dan produktif. Kemudian kompetensinya, ya, Anda harus memahami, mengetahui, ya, mampu menggunakan, ya. Jadi ada 3 kompetensi di sini. Ada kompetensi kognitif, ada kompetensi afektif, dan ada kompetensi perilaku. Oke? Nah, jadi kita belajar teknologi itu bukan belajar benda mati, ya. Tapi kita belajar bagaimana mengubah cara berpikir, bagaimana mengubah sikap, bagaimana mengubah perilaku. Begitulah cara kita belajar yang benar. Kalau otak kita belajar, hati kita belajar, perilaku kita juga belajar, terbentuk. Kalau cuma otak yang belajar, itu gagal, terjadi split, ya. Banyak Anda lihat, ya, orang cerdas itu masuk penjara. Jadi otaknya cerdas, tapi akhlak perilakunya itu tidak beres. Jadi saya tidak ingin Anda cuma cerdas,
Tapi saya ingin juga Anda punya akhlak perilaku yang baik. Topik intinya ini sebenarnya ada 6 ya. Yang pertama itu konsep-konsep dasar. Konsep dasar teknologi seperti pengertiannya, sistemnya, konvergensi, ya, blok diagram. Itu nanti akan kita jelaskan. Kemudian yang kedua, aspek hardware. Itu teknis ya. Aspek software, aspek brainware, aspek network atau networking. Kemudian yang terakhir itu prospek dan tantangan teknologi komunikasi dalam bidang Anda. Jadi ini 6 kelompok materi, 6 kelompok bahasan. Nah, sub pembahasannya nanti sesuaikan dengan pertemuannya. Nah, itu nanti ada dijelaskan pada setiap pertemuan ya. Nanti ada informasinya. Nah, tapi secara umum inilah kira-kira topiknya ya. Ada ini konsep-konsepnya, ada hardware, ada software, network, internet, brainware, ya. Dampak, prospek dan tantangan teknologi digital. Ya. Ada topik dibahas 2 kali, misalnya software ini dibahas 2 kali. Ya. Network dibahas 2 kali. Gitu ya. Nah, jumlah pertemuan itu 16 kali, 2 kali ujian ya. Nah, pertemuan pertama ini lebih kepada pembahasan kontrak perkuliahan dan strategi perkuliahan. Jadi belum ada materi hard skill yang saya jelaskan tadi itu, hard skill dan soft skill. Jadi ini masih lebih kepada pemahaman, pembentukan komitmen, tujuan pembelajaran ya. Apa yang kita ingin capai. Kemudian metode pembelajaran itu prinsipnya sebenarnya ada 4 ya. Pertama ada tatap muka, ceramah tatap muka, baik yang sinkronos maupun asinkronos. Ya. Nah, kalau sudah offline ya offline, kemudian online. Kemudian rangkaian dipakai ini electronic learning, yaitu Lentera, WA, Zoom, YouTube, Classroom, Google Meet. Kemudian berikutnya ada tugas ya, ini pasti ya, selalu ada tugas. Setiap pertemuan ada tugas. Nah, jadi tugas ini sebagai alat kontrol untuk mengontrol supaya Anda tetap belajar. Kalau saya kasih saja materi, tidak ada tugas, Anda tidak punya ikatan untuk mempelajari itu. Jadi kalau saya kasih tugas, menonton, mempelajari materi, membuat ringkasan, membuat analisis, maka otomatis Anda akan pelajari. Nah, buktinya itu Anda kirim nanti di Lentera. Itulah yang jadi bukti kehadiran serta tugas. Kemudian ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, ini penilaian, ini penting sekali ya. Ini penting sekali penilaian. Pertama, kehadiran minimal 80%. Jadi usahakan Anda hadir 13 kali, tidak hadirnya cuma 3 kali. Kalau Anda tidak hadir 4 kali, nama Anda hilang di berita acara ujian. Kemudian tugas juga minimal 80%. Jadi kalau mau dapat nilai baik, usahakan mengikuti perkuliahannya baik sinkronos maupun asinkronos dan kerjakan tugas. Kemudian UTS dan UAS ya, ini juga wajib ya. Nah, ini semua menjadi penilaian ya. Tujuannya tidak lain supaya tujuan pembelajaran di awal tadi itu bisa tercapai. Ini hanya alat kontrol saja. Tapi tujuan pembelajaran itu, kompetensi itu yang mau dicapai sebenarnya. Kemudian referensi, beberapa buku di sini nanti saya berikan. Ya, yang buku-buku asli ya. Buku asli yaitu bahasanya bahasa Inggris ya. Jadi Anda harus tahu juga bahasa Inggris. Nah, yang tidak ada di sini Anda punya silakan pakai atau Anda cari sendiri ya.